Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur dan bersorak. Mulut kami datang menyembah Engkau ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kami bersyukur untuk kedaulatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami menyadari ya Tuhan, masa sulit yang kami alami akan membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Masa sulit yang kami alami, banyak tekanan, banyak godaan. Tapi oleh karena kuat dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami hanya berkata, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu ampuni kami sepanjang minggu yang lalu. Ada hal yang tidak Tuhan perkenankan yang kami lakukan, yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan betapa ada pengharapan besar di dalam kehidupan kami ketika kami terus menjaga tubuh rohani kami sebagai baitnya Allah. Terima kasih Tuhan, karena itu pada pagi hari ini kami yang ada di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan, dan kami yang ada di rumah kami masing-masing melalui ibadah online, biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kuduskan dan layakan kami semua. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, terima kasih baik yang ada di mengikuti ibadah secara offline dan ibadah secara online. Pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah, sudahkah tubuh kita memuliakan Tuhan di masa pandemi COVID-19? Ya, temanya adalah, sudahkah tubuh kita memuliakan Tuhan di masa pandemi COVID-19? Kenapa? Karena tubuh kita, Rasul Paulus katakan, tubuh kita adalah bait Allah. Dan karena tubuh kita disebut bait Allah, maka kita harus memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui tubuh kita. Mari kita akan membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata demikian. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah itu adalah kamu. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memberkati dan membawa umatnya diselamatkan, maka Rasul Paulus teringat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus keseluruhan, Paulus menemukan bahwa terjadi perselisihan di antara umat yang ada di Korintus. Ke 1 Korintus 3 pasalnya perikop itu, maka Paulus mengingatkan lagi kepada mereka supaya mereka mengerti tentang dasar dan bangunan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus 3, terjadi perselisihan, maka Paulus mengingatkan mereka supaya mereka mengerti tentang hakikat tentang keselamatan, hakikat tentang iman yang digambarkan sebagai gedung atau bangunan. Namun di satu sisi, kalau kita melihat, Paulus lebih menekankan bahwa kokohnya suatu bangunan itu bukan sekedar dalam prinsip bangunan iman ini adalah apa yang disebut dengan iman yang kita bangun di dalam tubuh Kristus, yaitu bait Allah. Dasar dan bangunan ini sebagai gambaran dan bangunan rohani di dalam kehidupan berjemaat, yaitu bait Allah. Adalah umatnya, yaitu saya dan kita semua, untuk kita terus menjaga dan pelihara bait Allah kita, yaitu tubuh kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, istilah tempat ibadah atau gedung oleh semua agama dipastikan sebagai tempat yang kudus, tempat yang suci, dan tempat yang sakral. Jadi sudah dapat dipastikan, istilah tempat ibadah, rumah ibadah, apapun namanya, dari semua agama memandang bahwa tempat ibadah itu adalah kudus, suci, dan mulia, tidak boleh dikotorin. Sebab itu ketika kita membaca berita, ada tempat ibadah dianiaya,
ada tempat ibadah yang diolok-olok, maka terjadi respons yang boleh dikatakan menentang tentang hal itu. Apalagi ya kita yang disebut dengan bait Allah, baitnya Roh Kudus. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya itulah istilah-istilah tempat ibadah. Kalau kita melihat sejarah dari tempat ibadah dalam Perjanjian Lama, adalah misalnya dalam Perjanjian Lama itu disebut dengan mesbah. Mesbah itu adalah tempat persembahan kurban oleh nenek moyang bangsa Israel kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian 8. Bahkan istilah tempat ibadah selain mesbah itulah yang disebut dengan kemah suci. Ya, pada zaman Musa, Keluaran 25 ayat 8. Dan istilah tempat ibadah itulah yang disebut dengan bait Allah. Adalah tempat ibadah bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Prinsip atau pengertian pemahaman tempat ibadah pada zaman Perjanjian Lama, itulah tempat dalam bentuk fisik. Itulah tempat dalam bentuk yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Itu prinsip tempat ibadah yang disebut mesbah, yang disebut kemah suci. Itulah bait Allah dalam pengertian fisik atau gedung. Namun, pada zaman Perjanjian Baru, makna tempat ibadah itu atau bait suci itu bukan bermakna fisik. Tetapi sekarang atau Perjanjian Baru memiliki makna adalah rohani atau tubuh rohani kita. Sebab itu jelas yang dikatakan oleh Paulus yang sudah kita baca tadi, yaitu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi tempat ibadah bait Allah itu bukan ditekankan pada zaman Perjanjian Lama, yaitu mesbah, kemah suci, dan sebagainya. Tetapi Paulus menekankan tempat ibadah adalah tubuh kita, tubuh rohani kita. Sebab itu di ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, Tuhan akan membinasakan kita. Sebab itu kita harus menjaga tubuh bait Allah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, itu hakikat daripada bait Allah yang harus kita muliakan. Jadi tempat ibadah, bagi Rasul Paulus lebih menekankan pada ibadah itu bukan berbicara gedung, tapi pada hakikatnya adalah tubuh kita sebagai tempat ibadah. Tubuh kita adalah sebagai gerejanya. Sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat yang ada di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berkata demikian, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati bukan di hari Minggu saja, tetapi ibadah kita yang sejati adalah justru dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita mulai dari Senin sampai Sabtu berada di luar rumah kita. Sebab itulah ibadah itu. Sebab itu Paulus lebih menekankan tubuh kita lah yang harus kita persembahkan. Buat Tuhan untuk memuliakan Tuhan sebagai ibadah sejati. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di tempat kerja, atau ketika kita melakukan aktivitas. Dan itulah orang mengatakan kerja itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah tubuh kita. Ya. Gereja dalam bentuk fisik sebagai sarana untuk kita bertumbuh menerima kebenaran firman Tuhan. Artinya kita disebut bait Allah untuk dipakai memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan dimuliakan di masa senang maupun masa tidak senang atau masa sulit. Karena tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Karena tubuh kita adalah rumah doa. Karena tubuh kita adalah diam Roh Kudus. Inilah yang kita perhatikan jemaat kekasih dalam Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Dan oleh sebab itu kita harus menjaga bait Allah. Jadi ketika kita melihat gereja-gereja dianiaya, maka banyak orang yang berseru karena di balik penganiayaan ada penuaian-penuaian yang besar. Jadi ada penuaian-penuaian yang besar yang terjadi. Sebab itu pada masa pandemik ini, gereja sekarang sedang bertumbuh secara online bukan secara offline lagi. Jadi gereja itu adalah kitalah umatnya. Ya, gereja itu bukan dilihat dari gedung, bukan dilihat dari fisik, tapi bagaimana umat bergerak membangun gereja-gereja yang dalam bentuk online.
Bapak Ibu, saya kaget ketika dalam Facebook saya, ya mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat atau di YouTube, ya begitu berkembangnya orang KKR bukan di tempat yang formal, bukan di tempat yang sudah disetting demikian, tetapi mereka KKR ada di tempat yang umum. Ya, saya kaget kalau di Papua mereka khotbah KKR itu di pasar. Saya kaget juga. Kemarin di FB saya, di YouTube saya juga saya cek, kok ada ya? Cuman kali itu saya sudah tidak terlalu kaget. Mereka KKR, mereka berdoa kesembuhan adalah di pasar. Dua pasar itu adalah pasar kampung saya, yang ada di kota maupun yang ada di kampung. Karena pasar itu mungkin cuma jaraknya kurang lebih tidak sampai 1 kilo dari rumah, disebut nama pasarnya, Budu lagi KKR. Masih pakai masker. Ya, sebelumnya saya lihat di videonya, ini di pasar di kampung saya ini. Disebut nama kampungnya, dan saya lihat mereka lagi KKR. Jadi pergerakan KKR itu, pergerakan penginjilan itu terjadi bukan di dalam gedung, tetapi di luar gedung. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di El Shaddai Family ini adalah kita tidak bisa berkecil hati kalau jemaat tidak ada di sini, tapi biarlah mereka bertumbuh melalui media online. Tetapi bukan berarti kita tidak akan menjangkau mereka. Jadi jemaat, ya kita akan jangkau sehingga mereka pun akan ikut ibadah secara offline yang kita akan atur dalam bentuk komsel. Jadi secara bergiliran mereka datang sehingga kita tidak terlalu penuh di tempat ini, ya paling tidak kurang lebih 40-50 orang. Jadi itu yang kita lihat. Oleh sebab itu, tubuh kita sebagai bait Allah, bagaimana kita memuliakan tubuh kita sebagai bait Allah di masa yang sulit ini, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 3 langkah bagaimana kita memuliakan tubuh kita sebagai bait Allah atau baitnya Roh Kudus di masa pandemik ini. Yang pertama adalah maksimalkanlah bait Allahmu, yaitu tubuhmu, untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama adalah Bapak, Ibu dan kita semua harus memaksimalkan tubuh kita sebagai bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memaksimalkan tubuh kita. Jadi kita tidak berbicara lagi gereja dalam bentuk fisik kita memaksimalkan. Tetapi kalau gereja dalam bentuk fisik kita mau memaksimalkan, kita mau gedung gereja ini kayak hotel. Kayak gereja-gereja yang lain. Itu namanya memaksimalkan bait Allah dalam bentuk fisik. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan tubuh kita sebagai bait Allah agar dapat memuliakan Tuhan dan membawa dan menjangkau jiwa. Ya. Sebab itu, masa pandemik ini adalah masa kesempatan untuk penuaian besar yang akan terjadi di gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Sebab itu mari kita memaksimalkan tubuh kita. Ya, memaksimalkan tubuh kita adalah secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani tentu kita harus menjaga imun tubuh kita. Jangan sampai Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk melayani, tapi kita dirundung oleh sakit. Karena apa? Karena kita tidak menjaga tubuh kita. Ya, karena apa? Kita tidak memelihara tubuh jasmani kita dengan hidup dan pola sehat yang benar. Itu namanya kita merusak tubuh Tuhan, baitnya Allah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, ketika kaki kita kejepit, digigit semut, maka kita terasa sakit. Sebab itu kita harus menjaga. Ketika kita merasa sakit, kita tidak bisa memaksimalkan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Sebab itu maksimalkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui kesehatan. Ya, bagaimana memuliakan Tuhan melalui menjaga kesehatan? Ya tentu yang lebih tahu persis adalah Dr. Agustin. Ya, bagaimana kita memaksimalkan tubuh jasmani kita agar terhindar daripada segala sakit dan penyakit. Jadi kita harus memuliakan tubuh kita sebagai bait Allah dari sisi jasmani. Ya, dari sisi rohani adalah kita harus menjaga tubuh kita, memuliakan tubuh kita dengan apa? Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Paulus mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Ibrani 10 ayat 25.
Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, masa pandemik ini adalah masa untuk kita memaksimalkan tubuh kita. Untuk memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui ibadah. Melalui apa? Melalui seteduh, melalui apa? Melalui doa. Dan dari situlah Tuhan akan melihat, benar nggak kita memaksimalkan bait Allah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ini yang kita melihat. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata demikian. Hiduplah seakan-akan kita akan mati besok. Jadi Mahatma Gandhi mengatakan, hiduplah seakan-akan kita akan mati besok. Baru dia lanjutkan dengan kalimat, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi kita belajar hidup seakan-akan akan mati besok supaya kita bisa memaksimalkan kehidupan kita. Dan kita belajarlah seolah-olah atau seakan-akan kita masih hidup lebih panjang lagi. Artinya masih ada waktu untuk kita memuliakan Tuhan secara maksimal. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, kadang saya merenung, kalau merenung, ya mungkin kita bisa bertanya, kapan kita sudah memaksimalkan tubuh kita melayani Tuhan? Kapan kita sudah memaksimalkan tubuh kita untuk berkarya buat Tuhan? Ya, jangan sampai sudah mohon maaf, mungkin kita sudah sakit. Oh iya, saya belum memaksimalkan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya akan melayani Tuhan. Justru pada saat-saat inilah, masa sulit inilah kita belajar untuk memaksimalkan hidup kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ya hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Kalau Tuhan sudah memberikan waktu, kamu akan mati tanggal sekian. Kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya, belajarlah seakan-akan hidup kita masih panjang. Artinya kita masih diberikan kesempatan. Sebab itu lagu yang ada, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, janganlah kemalasan ya yang ada dalam diri kita menjadi ilah. Janganlah karena kesibukan dalam diri kita menjadi ilah supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, padahal sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah mengatakan ada 7 hari dalam seminggu. Kuduskanlah hari Sabat. Tuhan sudah memberikan kita 7 hari. Tuhan hanya meminta kita 2-4 jam untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah. Namun kadang-kala pun ada yang lewat. Sebab itu tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Ya, alat musik adalah bagian daripada bait Allah secara fisik. Ya, harus kita jaga, harus kita pelihara. Gedung adalah bait Allah yang harus kita jaga dan harus kita pelihara. Apalagi tubuh jasmani kita sebagai baitnya Roh Kudus. Ya, karena tubuh rohani kita nanti akan ke sorga. Kalau bait Allah dalam bentuk fisik kan tidak mungkin ya ke sorga. Hanya bait Allah dalam hal tubuh kita. Yang kedua adalah, langkah yang kedua adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam tubuh rohani kita. Kedua adalah bangun pikiran rohani dalam bait Allahmu, yaitu tubuh kita. Jadi Tuhan mau kita membangun pikiran rohani di dalam bait Allah kita. Ya, saya mengutip suatu kalimat yang berkata demikian. Kalau semua yang Allah lakukan masuk akalmu, jadi kalau semua yang Tuhan lakukan masuk akal kita, itu bukan Allah. Sebab Allah bukan diciptakan, tapi yang menciptakanmu. Jadi jemaat kasih dalam Tuhan, kalau semua yang Allah lakukan itu masuk akal kita, itu bukan Allah. Sebab Allah bukan diciptakan, tapi yang menciptakan kita. Jangan kita memaksakan semua pikiran kita masuk akal Tuhan. Tetapi bagaimana pikiran Allah yang masuk di dalam pikiran kita, yang seolah-olah kita mengatakan ini nggak masuk akal, itu namanya mujizat. Itu namanya mujizat. Ya, semua pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya, yang tidak masuk akal kita itu adalah iman, pengharapan, dan doa kita. Dan itulah yang disebut dengan orang mengatakan ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, seolah-olah semua sudah tertutup, tidak masuk akal, tetapi Tuhan menjawab. Nah, itu namanya Tuhan. Tetapi semua yang Tuhan lakukan masuk akal kita, itu bukan Tuhan.
Makanya kita manusia selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan, oh ini tidak logis, ini bologis, ini tidak. Ya, bagaimana kita memikirkan Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kita. Pikiran kita adalah terbatas, namun pikiran Allah adalah tidak terbatas. Sebab itu Paulus menekankan pada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka selalu membangun pikiran-pikiran rohani, pikiran-pikiran positif. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, maka Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kita sedang masa sulit, Tuhan mau kita untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, berarti tanpa kita sadari, kita sudah menyepelekan Tuhan. Sebab itu andalkan, fokus pada sumber pertolongan, bukan kita fokus pada masalah. Jadi kita belajar untuk fokus pada sumber pertolongan, bukan fokus pada masalah. Ya, karena akal kita adalah sangat-sangat terbatas. Jadi marilah kita di masa sulit ini, di masa pandemi, tubuh kita maksimalkan memuliakan Tuhan. Melalui membangun pikiran-pikiran yang rohani di dalam hidup kita. Sebab itu seringkali saya katakan, ketika pintu tertutup, masih ada jendela yang terbuka. Ketika kita sudah mentok, maka Tuhan akan membuka jendela-jendela hikmat buat kita. Tuhan akan membukakan jendela-jendela jalan keluar dalam diri kita. Karena apa? Kita berkata, Tuhan, saya tidak tahu buat apa lagi, tapi biarlah turunlah roh dan hikmat daripada Tuhan untuk apa yang harus saya lakukan. Dan seringkali itu yang saya alami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya masalah ini bisa terselesaikan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam tubuh rohani kita. Yang ketiga adalah jangan rusak tubuhmu sebagai baitnya Allah. Jadi jangan kita rusak tubuh kita ini sebagai bait Allah. Ya. Galatia 6 ayat 16 berkata, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu terlalu besar. Ya, di dalam tubuh kita, sebab itu kita harus menjaga tubuh kita, keinginan daging itu aja. Ya. Dalam kitab Galatia sudah jelas banyak berbicara apa itu keinginan daging. Tapi justru di masa pandemik ini, keinginan daging, ya orang lebih menekankan bagaimana keinginan daging itu kita menahan hawa nafsu untuk makan dengan yang sehat. Ya, makan dengan teratur. Sebab itu keinginan daging dalam hal fisik. Keinginan daging dalam rohani adalah biasanya kesombongan rohani. Keinginan daging dalam hal rohani biasanya mulai ada kemalasan untuk tidak beribadah, mulai ada kemalasan untuk capek dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus jangan rusak tubuh kita. Ya, ketika terjadi sesuatu, ya kerusakan misalnya alat musik, kerusakan gedung bangunan, kita merasa tidak nyaman. Apalagi kalau tubuh kita rusak. Ya harus kita jaga tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Sehari aja kita mandi, nggak mandi aja kita merasa gerah, nggak mandi aja kita merasa gelisah. Ya, oleh sebab itu kita harus menjaga tubuh rohani kita, jangan kita rusak agar tidak menimbulkan ya kerusakan dalam tubuh kita. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Ketika Tuhan menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita akan menjaga. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya memang keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya karena itu keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kita minta kekuatan Tuhan agar kita sungguh-sungguh menjaga tubuh rohani kita, jangan kita rusak. Yang bisa merusak itu adalah lingkungan. Dan yang bisa membuka pintu untuk merusak tubuh kita adalah diri kita sendiri. Lingkungan bisa merusak kita, tetapi kalau kita tidak izinkan lingkungan itu masuk, merusak tubuh kita, merusak pikiran rohani kita, itu kuncinya adalah dalam diri kita. Ya, sebab itu jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Jadi 3 hal ini yang menjadi perenungan buat kita adalah mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita.
Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita jangan memuliakan Tuhan. Orang berkata GBL Sade itu besar, orang berkata GBL Sade itu hebat. Tetapi di dalamnya mungkin tidak hebat. Mendingan kita beresin yang ada di dalam adalah tubuh rohani kita. Ketika tubuh rohani kita semua beres, maka akan terjadi unity. Akan terjadi kesatuan. Tubuh Kristus di gereja untuk bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Sebab itu mari, di masa pandemik ini kita manfaatkan. Kita jangkau jemaat yang lain yang sudah rindu secara offline. Ada orang mengatakan, takut mereka sudah gereja kemana-mana, takut mereka ingin ke gereja tidak ada kesempatan. Karena kita batasi. Tetap kita batasi, ya, namun kita akan atur. Sebab itu, ya, kita akan atur secara bergiliran. Kalau kita belum bisa ibadah 2 kali untuk 40-40, maka kita akan atur seminggu sekali melalui penjangkauan jemaat secara komsel. Ya, jadi komsel itu ada 6, ada kurang lebih 6 komsel. Ya, mungkin 3 komsel per minggu. Ya, sehingga ada yang bisa menikmati ibadah secara offline dan kita bergilir mengganti secara online. Ya, kalau kita sudah bisa memaksimalkan, maka mungkin kita bagi 2 kelompok. Yang satu, ya, secara live, yang satu kita tidak perlu secara live. Ya, sebab itu jemaat kasih Tuhan, ketika Tuhan memuliakan harga yang besar, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah Tuhan mengorbankan anaknya. Dan hari ini kita mau mengingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami akan mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus. Biarlah jemaat kekasih dalam Tuhan persiapkan hatimu, dirimu untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Ketika Engkau dianiaya, Engkau tercabik-cabik, tubuhmu hancur bahkan mengeluarkan tetesan darah ya Tuhan. Itulah kemuliaan yang Engkau berikan untuk keselamatan umat manusia. Siapakah kami ya Tuhan? Sebab itu kami mau belajar ketika kami akan makan dan minum roti perjamuan kudus ini, mengingatkan kami agar kami siap memuliakan Engkau melalui tubuh jasmani kami, tubuh rohani kami ya Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Hamba memberkati roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Dan kami berdoa buat jemaat yang ada di rumah, yang sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati pelayan-pelayannya akan melayani perjamuan kudus. Biarlah kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar pengorbanan terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah tubuh kami ya Tuhan sebagai bait Allah. Biarlah Tuhan kuduskan tubuh kami sebagai bait Allah. Kami akan melayani, memfokuskan tubuh kami untuk memuliakan Engkau. Kami akan membangun tubuh rohani kami dengan pikiran-pikiran yang positif. Kami akan membangun tubuh kami ya Tuhan, agar kami tidak merusak tubuh rohani kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat roti yang ada di tangan kami. Karena itu jemaat perhatikan roti yang ada di tangan saudara. Roti ini melambang tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu sebelum kita makan, kita bersyukur dan kita berdoa. Biarlah tubuh jasmani dan tubuh rohani kita akan dipakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan roti ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dan itu jemaat kasih dalam Tuhan. Perhatikan roti anggur perjamuan kudus ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah. Untuk pengampunan dosa saudara dan saya, kita mengangkat tinggi. Dan ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Dan menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sungguh besar. Sungguh indah bagi kami. Naikkanlah doa-doamu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah namamu. Haleluya. Yesus. Inilah ucapan syukur kami, umatmu Tuhan. Sembah kami hanya bagimu. Haleluya. Layaklah Tuhan kami sembah. Menaikkan syukur hanya bagimu. Engkau saja yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menjaga tubuh rohani kami. Karena tubuh rohani kami adalah baitnya Allah. Karena tubuh rohani kami adalah diam Roh Kudus. Karena itu kami mau memuliakan tubuhmu ya Tuhan. Sebagai baitnya Allah. Kalau selama ini kami hanya fokus pada gedung gereja. Kami hanya fokus pada fisik. Tapi hari ini ya Tuhan kami mau fokus. Untuk kami membangun gereja kami. Yaitu tubuh Kristus yang ada dalam diri kami. Untuk kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kami akan memaksimalkan tubuh rohani kami melalui menjaga kesehatan tubuh jasmani kami agar kami terhindar dari segala sakit penyakit, segala virus yang sedang mewabah pada saat ini. Agar kami membangun tubuh rohani kami untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih kami membangun pikiran-pikiran yang positif dalam tubuh jasmani kami. Kami tidak akan merusak tubuh rohani kami sebagai baitnya Allah. Sehingga kami akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati jemaat yang mengikuti ibadah online melalui channel YouTube. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menguatkan iman kita. Amin. Siapa yang diberkati katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di saat-saat sulit seperti ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur persepuluhan kita melalui transfer ke rekening gereja yang sudah tertera biasanya di layar. Haleluya, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan doa-doa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menolong menjagai kita. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti Tuhan, tapi kami tahu tangan Tuhan menyertai setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan. Amin. Ku yakin Tuhan memberkatiku, memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Kau pelihara Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur dengan iman. Katakan pujian ini. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat segala anugerah-Mu, pemeliharaanmu, pertolonganmu di dalam kehidupan setiap kami. Kalau saat pagi hari ini kami boleh Tuhan menginjak bulan Oktober Tuhan, selama kurang lebih Tuhan 6 bulan Tuhan, di masa pandemi ini, sungguh pertolongan dan perlindungan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat ini, kami sungguh percaya Engkau Allah berdaulat untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat pagi hari ini, untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh Tuhan mempergunakan tubuh jasmani kami sebagai bait Allah untuk dapat memuliakan, melayani Engkau Tuhan. Mampukan kami dengan kasih-Mu untuk dapat Tuhan melakukan bagian kami. Kami sungguh lemah, tetapi kami sungguh percaya di dalam Tuhan kami boleh kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan pagi hari ini. Engkau sempurnakan kasih-Mu di dalam kehidupan setiap mereka, dalam talenta dan pengurapan khusus Engkau hadiahkan bagi setiap mereka. Untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam setiap tugas-tugas tanggung jawab, visi dan misi hamba-Mu. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, apapun saat ini persoalan tantang yang dihadapi, kami sungguh percaya kemenangan dari Tuhan selalu tersedia. Engkau sediakan bagi hamba-Mu. Bahkan setiap kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini Tuhan, kami sama-sama terus berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau Allah pertolongan kami, gunung batu keselamatan kami. Kami syukur Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Bila Tuhan terus memberkati gereja kami mulai dari tim penggembalaan. Untuk setiap kategori gereja Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, remaja, pemuda, bahkan sholat minggu Tuhan berkati. Biar kami Tuhan di masa-masa seperti ini terus ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, untuk memberikan pengharapan kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang di dalam pergumulan berat. Bila Tuhan Engkau Allah hadir menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Bahkan para jemaat kami yang sedang Tuhan berulang tahun, yang Engkau jingkat boleh bertambah umur mereka Tuhan. Biar Tuhan semakin hari bertambah berkat-Mu, bertambah kasih-Mu, kebesaran-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam berbagai apapun yang sedang terjadi saat ini, kami sungguh percaya ada rencana besar, karya besar yang sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah bangsa kami, melalui pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, para menteri, bahkan para gubernur, sampai ke RT RW. Biarlah hikmat dari Tuhan, roh takwa akan Tuhan atas setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan, itu Engkau datangkan untuk bangsa kami. Bangsa kami adalah bangsa yang besar, di mana Engkau begitu mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap gereja boleh menjadi peran, memiliki peran yang positif Tuhan, menyikapi setiap pergolakan politik yang sedang terjadi saat ini. Apapun Tuhan, intimidasi, ideologi yang bertentangan dengan dasar negara, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah roh takwa akan Tuhan, Engkau Tuhan bela bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran ya Tuhan Engkau datangkan melalui Polri, TNI, bahkan juga Tuhan setiap para tim medis Tuhan yang menangani untuk pandemi ini, bahkan untuk para pasien. Kami sungguh percaya Engkau hadir di sana untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kota kami, kota Tangerang, kami percayakan atas-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, ini kami ya Tuhan, masih banyak hal yang kami minta kepadamu, tapi kami sungguh percaya, jauh sebelum kami memintanya,
Engkau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu umat Tuhan yang kekasih, biarlah engkau pulang dengan sukacita, memuliakan Tuhan melalui tubuhmu sebagai bait Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati, serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya, dan sukacita terus melimpah dalam kehidupan engkau setiap hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.